atasnya banyak yang duduk sosok kuntilanaknya. Banyak sosok wanita di situ ya? Kuntilanak. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Udah, aduh, Ahmad, kayaknya saya. Ini ada sosok cewek yang coba mau komunikasi di sini. Di sini tadi. Masukin sekarang ya. Dia mau coba komunikasi ya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tenang. Ya. Ya, tenang. Assalamualaikum. Bapak, kenapa ya? Tenang ya, Neng. Ampun, Pak. Ya. Bapak, ampun, Pak. Nggak akan ganggu, Neng. Tenang, sabar ya. Bapak, ampun, Pak. Tenang, Neng. Tenang. Ini ada ikatan di lehernya. Dibuka dulu ikatannya ya. Ya, sabar ya. Ini lehernya terikat kain. Dibuka dulu ya. Bismillah. Ya, nanti dibantu di luar, tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal hayyul qayyum. Ya. Ini. Bisa duduk, Neng? Calik, Neng. Calik. Duduk. Ya, aduh. Ya, tenang, Neng. Tenang. Ya. Kamu meninggal di sini bukan? Meninggal di mana kalau boleh tahu? Di rumah. Meninggalnya kenapa? Bapak. Sama bapak? Kenapa sama bapak? Bapak suka pukul-pukul. Oh, bapak suka pukul-pukul. Kenapa pukul-pukul? Bapak disiram air panas. Oh. Ini teh sakit. Ya, ini memang ada luka bakar di belakangnya. Bener-bener sini. Kamu meninggal gara-gara apa? Gantung diri. Kamu suka disiksa sama bapak, kenapa boleh tahu alasannya? Bapak, ibu pergi. Pergi kemana? Jauh. Ke luar negeri. Keluar negeri. Kerja. Terus bapak kenapa suka nyiksa? Bapak mau itu. Mau apa? Oh. Bapak teh marah. Saya selalu nolak sama bapak. Dia minta di itu. Bapak tahu, saya nggak perawan. Jadi saya dipukulin lagi. Punya pacar? Teman. Sama teman? Sama temennya. Terus kenapa kamu memutuskan untuk bunuh diri, gantung diri? Kalau boleh tahu umur kamu berapa sekarang? Kamu umur berapa? Bapak pakai botol dimasukinnya sakit. Bapak teh kacau, kata yang mau bunuh daripada sebelum bapak meninggal bunuh sendiri. Meninggalnya kalau boleh tahu berapa lama? Tahun berapa kejadiannya? Ya? 80. Namanya sahabat. Kalau boleh tahu namanya siapa? Malu. Bapaknya namanya? Udah cukup, nanti kita doakan ya. Pulang ya, makasih informasinya. Coba tadi pada saat mediasi apa yang dirasakan? Saya tuh jadi lihat si sosok ini yang nggak mau disebutin nama tadi, dia itu sering disiksa. Jadi sebelum kejadian dia bunuh diri ini, sebelum pernah disiksa sering dipukulin gitu karena bapaknya minta hal yang tidak bisa dilakukan oleh si perempuan ini gitu sama si anaknya, karena ini kayak bapak tiri seperti. Iya, bapak tiri. Dia bapak tiri bukan bapak kandung. Terus abis itu
dia suka akhirnya dia bingung gitu mau ngobrol sama siapa, kan malu ya, sampai dia ketemu sama temennya ngobrol gitu, dan dia suka kan sama satu orang cowok ini, dan habis itu mereka melakukan hubungan gitu, dan terus saat dia pulang pokoknya si bapaknya ini minta hal itu lagi gitu, dan akhirnya si sosok perempuan ini dia bilang bahwa dia sudah tidak perawan lagi gitu, sudah tidak virgin lagi, dan akhirnya dipukulin gitu. Jadi di sininya tuh kayak dipukul, dicambuk, habis itu disiram pakai air panas di bagian sini. Jadi sininya tuh luka bakar gitu. Kasihan sama dia bilang gitu kan, apa ngomongnya? Bapak mah udah nggak sudi deh gitu, makanya dia kayak masukin botol atau apa gitu. Jadi disiksa banget, terus sampai terus ditarik gitu, rambutnya dijedotin ke tembok, udah disiksa sampai habis gitu. Nah akhirnya udah gitu ditinggalin, sempet disungut rokok kalau nggak salah. Habis itu bapaknya pergi, habis bapaknya pergi, dia mungkin nggak tahan ya Matia, dia tuh kayak gantung diri pakai kain yang kayak spray kain digantung diri, terus dia gantung diri karena bapaknya bilang ya pasti dia akan dibunuh gitu loh. Jadinya dia nggak kuat, ya akhirnya bunuh diri aja. Ini ketika kita datang sini energinya makin kuat, makin kerasa ya, getaran tanahnya seperti yang tadi, si makhluk yang tadi itu yang saya bilang seperti dinosaurus itu selalu mengapa-apaan gini, jadi kaki saya selalu kayak gamang gitu, kayak bergetar. Dan di belakang ini udah mulai pada muncul gitu, kayak soalnya sepertinya si sosok yang di depan ini, si sosok siluman yang di depan ini, ketika memang ada orang yang masuk, jadi selalu ini memberikan pertanda untuk si makhluk-makhluk yang lain pada keluar gitu. Coba masukin aja. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu penguasa di sini. Kamu namanya siapa? Dia bahasanya bukan. Namanya siapa? Kamu dengan siapa? Dia kayak makhluk. Dia kayak apa ya? Siluman atau apa ya? Bentuk dia nggak bisa, Mbak. Halo, dengan siapa? Lamina saha? Lamina saha? Lamina saha? Mana izin? Suruh izin dulu. Harusnya izin dulu. Semi, kita sekarang minta izin. Boleh kita di sini? Mau silaturahmi. Semi. Semi, nggak bilang minta izin itu apa? Assalamualaikum. Minta izin gitu. Minta izin. Semi minta izin bilang aja. Assalamualaikum. Sareng saha? Sareng saha? Mas ini. Pas lama ini dia. 1000-an tahun lagi dia. 1000-an tahun? Namina saha, Pak? Namina saha? Dia. Tinggal kali. Izin heula. Kumaha izin apa? Tanyakan kan. Saha, Pak? Tanyakan Pak. Bagaimana warna koneng giginya? Gimana warna koneng? Cina itu. Kuncen. Bapak saha namina. Beja.
Bapak sana Mina. Untuk apa? Mawan bencana di diri itu. Lo kali. Mawan tuh. Pemirsa, sosok yang merasuki Ahmad enggan untuk meninggalkan tubuhnya sampai permintaannya dikabulkan. Hal apa yang akan terjadi pada Ahmad selanjutnya? Soalnya si bapak kucingnya suka kasih telur ke sini. Cukup yuk, pulang yuk. Ya, terima kasih ya. Terima kasih nuhun ya. Lo ke. Minta telur. Oh. Kumaha. Keluarin aja yuk. Yuk. Gak mau deh dikasih saya. Udah keluar ya. Nggak mau. Mau ngobrol pakai Soleh? Ahmad. Ahmad. Mau ngobrol pakai Raja Baru? Cukup ya, Ahmad. Aneh nih kalau Di dalam juga. Bisa diceritain nggak? Itu memang sosok yang tadi cukup kuat. Dia udah ribuan tahun di sini. Ada salah satu paranormal di daerah sini. Rumahnya warna kuning. Pak siapa tadi namanya? Di daerah sana. Memang suka udah kenal sama si makhluk ini, jadi seperti selalu ngasih sesajen. Dia selalu tetap minta telur, nggak bisa dikeluarin tanpa kasih sajen. Cuman tadi saya juga ada perlawanan dari dalam juga, berdoa minta tolong sama Allah bahwa memang kita nggak boleh untuk memberikan sesajen seperti itu kepada mereka. Jadi cukup dengan doa, saya coba lawan dan alhamdulillah mental. Dan tadi ngeliat kayak burung itu mungkin salah satu jelmaannya. Pemirsa, tadi ketika saya melukis hampir 60%, ini belum detail semua. Saya lihat di belakang situ ya, di kerumunan massa itu di gerbang dari sekolah ini ada sosok yang berdiri sangat luar biasa, gedenya dan hitam. Dia masuk, saya coba awas, ternyata masuk ke salah satu tim ya, ternyata Mbak Anita, saya nggak tahu. Dan dia dorong saya jatuh, dan dia ngamuk dan menghancurkan ini lukisan. Kenapa? Ini apa yang perlu dirasain kejadian seperti itu seperti apa Mbak merasakan? Yang saya rasakan sih memang ada sosok besar tiba-tiba masuk ke diri saya dan sepertinya dia nggak suka kalau Maksudnya nggak suka apa? Nggak suka gimana? Kalau dia digambar dengan sahabatnya, dia ini temannya ya si sosok ular ini. Oh, jadi yang sosok hitam itu punya bersahabat sama sosok ular. Sosok ular dan dia nggak pingin kalau sosoknya itu divisualkan ya. Tadi sempat memang nyerah, memang nggak terima kalau kedatangan kita ke sini itu memang nggak boleh gitu. Dan dia mengarahkan pasukan-pasukan. Dia bilang kita harus izin gitu. Iya. Sekian lukisan ini ada yang mungkin Mas Ahmad tadi tangkap, mungkin bisa masuk. Tadi sih Mas, kalau yang rajanya utamanya memang langsung ke dalam gitu, memang memang energi cukup kuat juga. Mungkin kalau ini sih kayak ini saya sempat lihat juga kayak ngejagain
Jadi sebelum akses masuk ke situ tuh ini yang ngejagain Iya. di depannya tuh nggak boleh gitu. Jadi Ya, yang ngejaganya kan kayak merah-merah tadi tuh ini pantulan dari energi dari si dari kristal. kristal ya. Yaudah nih, kayaknya kita cukup ya. Kita Ya. sudah di sini, udah mediasi, sudah interaksi juga. Oke. Kita coba sekarang kita jalan lagi untuk penelusuran besok ya. Oke, Kita siap. Yuk. lagi. Yuk. Dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ya, ingin lari tapi tetap dijangkit nama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ dicor. Setelah berhasil memecahkan misteri yang ada di situ gede di episode sebelumnya, Punya Eyang Prabu. Lalu? Kali menghadap. Pada punya apa sih? Mr. Tukul bersama Ria Winata dan Anita Hara melanjutkan pencarian misterinya menuju jembatan Cirahong. Jembatan tua ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda, tepat 300 tahun lalu saat pemerintahan Ratu Wilhelmina. Jembatan ini sangat terkenal di zamannya karena merupakan satu-satunya jembatan yang memiliki fungsi double. Area atas jembatan berfungsi sebagai jalur kereta api, area bawahnya digunakan sebagai jalur lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Walau dibuat dengan teknologi modern, namun jembatan ini pun menyimpan rahasia magis yang tak banyak diketahui halayak sekitar. Konon dahulu, Belanda menggunakan tumbal sepasang pengantin baru untuk dikubur hidup-hidup dalam salah satu tiang penyangga jembatan. Karena lokasi jembatan yang berada di daerah perbatasan dan jarang dilalui banyak orang, pada tahun 1980 sungai di bawah jembatan ini sering digunakan sebagai tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Pada dekade yang sama, banyak sekali fenomena bunuh diri dilakukan di sekitar area jembatan ini. Alhasil, beragam cerita menyeramkan selalu menghantui jembatan Cirahong sampai sekarang. Penampakan sosok pengantin berbaju kebaya, seekor macan misterius, kakek tua yang bisa melayang, hingga suara menangis dari bawah sungai sering dilihat serta didengar warga sekitar. Kira-kira 1:30, pertama mendengar suara gerubugan itu, balok. Dilihat, nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba lagi berdiri di sini, berdua sama orang itu, teman. Ada di atas, suara istri, suara perempuan, menangis. Tiba-tiba dilihat, ada kakek-kakek. Iya, pakai pakaian putih semua. Terus jongkok sini nih. Ada cewek pakai kebaya katanya, berem. Kerembong berem di tengah. Kata teman-teman semua yang cerita itu. Ada yang bunuh diri, ada yang ditembak, tempat pembuangan mayat. Dulu, zaman dulu katanya. Zaman waktu Karung. Ya kalau di sini, kalau kejadian pas saya lewat jam 2, sekitar jam 2-an ya ada penampakan sosok pengantin dan macan. Pas kebetulan saya lewat jam 2 malam gitu pulang dari Ciamis gitu kan, ada penampakan pertama di tengah-tengah jembatan ini ada sosok pengantin. Terus di sebelah sananya ada macan gitu. Kadang-kadang dari sana gitu kan dapat ada cewek cantik terus pulang dianterin, tiba-tiba di sini gitu kan ceweknya hilang. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di jembatan kereta api Cirahong ya, yang konon ceritanya sering kejadian tempat pembuangan mayat. Dan saya masih bersama Ria Winata, Anita Hara. dan kita bertiga sudah di bawah jembatan yang sering membuangan mayat. Nah, lihat. Coba dilihat energinya. Saya tuh kayak dari tadi sih Mas pas jalan di sini tuh ada sosok-sosok yang di atas sini. Nah, pas di belakang kaki saya di belakang saya.
Pas di belakang saya tuh ada sosok kayak laki-laki gitu. Nah, ini kepala kembara. Loh, Soleh tuh kan? Pak, sini. Ini siapa nih Kang Soleh? Pak Amri. Iya. Tadi sempat cerita tentang lokasi sini, Pak Amri ini lebih tahu tentang sejarah dan mungkin misterinya juga bahaya tadi cerita ya Pak. Seperti apa Pak? Monggo, ceritain gimana nih? Nah, apanya? Itu cerita. Di atas kereta ada yang berdiri. Iya. Kalau Ria gimana? Iya, tadi kan saya bilang di situ. Nah, itu barusan kita obrolin nongol barusan Iya, Mas. nongol. Pas di atas itu. Nah, monggo, Abah katanya jembatan ini sering dijadikan tempat pembuangan mayat dulu. Ya, betul. Kapan itu? Itu kapan terakhir? Kapan tuh? Terakhir kalau ada yang dibuang di sini, jadi pinggir kali. Saya yang mikul dia dari bawah. 2 tahun langkung lah. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu 2000. Satu perempuan laki-laki Pak. Laki-laki. Memang waktu dulu makan perempuan yang terjun sini memang ada. Iya. Dari Kang Solepati dulu nih, coba diterawang Kang Solepati. Ada energi kuat apa nih? Tangan saya gini aja udah kayak kesedot sana Bang. Jadi memang benar Mas, ketika Mas Tukul muncul sono itu memang vibrasinya sangat kuat di sana. Ya. Energinya sangat kuat karena memang saya lihat sudah hampir 40 tahun yang lalu lah. Seperti ada sebelum kejadian bikin apa ini? Jembatan ini. Oh, apa ini tembaga? Katanya orang pengantin. Salah satu pasangan pengantin yang memang dipaksa untuk dijadikan tumbal itu dipaksa Mas, ditarik-tarik, dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ya, ingin lari tapi tetap dijangkit nama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ di tor. Nah, itu bukan Kang Soleh. Tadi saya lihat ada sosok wanita. Berhenti, saya berhenti. Berdiri dari tadi, tapi kayak kesakitan wanita di situ. Saya merinding langsung tadi. Mbak Anita harus sendiri tuh. Kalau aku sih dengar banyak jeritan tangisan-tangisan, Bang. Tapi di sebelah sini. Di sini banyak suara yang minta Agak ke tolong. bawah ya, Iya. agak ke bawah, Kayaknya yang di tengah agak ke bawah, yang ada cerita-cerita. Kalau Mbak Ria? Enggak, kayaknya ada yang pernah bunuh diri deh. Banyak. Ini sini ada yang minta tolong. Gara-gara apa kok bisa melakukan hal itu? Pokoknya frustasi sama cewek atau frustasi dari sekolahan gitu. Jadi di sini dalam saya lihat ada kayak sosok tapi kayak kakinya patah kali ya. Jadi agak-agak gitu, agak ngesot gitu loh. Kang Soleh di sebelah situ tuh. Mungkin Dan merasakan banyak- kesakitan dulu kali ya sebelum meninggal itu kali ya. Dan apa sih Mas? Emang kan banyak yang nangis ya, banyak rintihan gitu. Memang Tapi kalau ada suara-suara yang nangis, yang minta tolong gitu. Memang ya, ada, banyak banget. tapi cuma tidak kelihatan orangnya. itu kayaknya jeritannya makin kenceng di sebelah sana. Ya, ya. Saya boleh ke sana ya, saya mau lihat. Soalnya kasihan Mas. Hati-hati loh, kalau Soalnya jangan sendirian loh sana loh. Saya boleh panggil Ahmad gak Mas kali ini? Kok selalu mau bikin aku jealous aja loh. Yaudah, kalau gitu Ahmad mana? Ahmad. Wah ini, aduh, budak letik ini mak, aduh. Aduh, tolong Mat ya. Kamu boleh dekat sama Ria, tapi jaga terus biar supaya terlindungi lah ya. Hati-hati ya Pak ya. Permisi, saya sambil Mas. Sambil. Hati ya. Hati Mat. Ya. Ya dijaga ya. Nah, Pak Abah, kalau gitu saya ngucapin terima kasih Abah. Di sini tuh dulu sejarahnya ada kereta yang terguling tahun 1955. Yang terguling ada korban cukup banyak sih. Menurut warga sih itu korbannya kira-kira 155, entah yang meninggal atau yang luka-luka. Dan 2 gerbongnya yang di bagian belakang itu tergantung di jembatan situ, Mat.
di jembatan Cirahos itu. Ya, di situ tergantung, yang sisanya terguling gitu, dan banyak sekali yang meninggal sih sebenarnya. Cuman untuk pas dia meninggal, Ahmad mungkin lebih tahu nggak itu ada. Bisa saya lihat sih dari arah sana ya. Kecepatannya memang masih itu salah mau ini kemudi. Jadi tadinya harusnya mengerem tapi dia malah, jadi harusnya misalkan di sini malah ke depan, jadi salah ininya, jadi malah nambah kecepatannya, harusnya ngurangin. Dia malah nambah kecepatan. Jadi kayaknya masih belajar ya. Oh, masih baru, masih di sini emang terlalu cepat dan sampai sana memang langsung terguling ya. Dan ada yang menggantung juga ya, Mat. Benar ya? Dan kebanyakan yang itu pada saling kejeduk gitu ke belakang. Cuman kalau yang Ahmad lihat korbannya mencapai 155 seperti yang dibicarakan nggak? Atau mungkin 155 itu sama korban yang luka-luka gitu? Yang saya sih kayaknya yang luka-luka, karena yang meninggal tuh pada saat awal kejadian di sininya sendiri itu nggak terlalu banyak sampai segitunya, mungkin setelah dibawa ke rumah sakitnya. Ya Allah, ada ya. Atau ya beberapa korbannya ada. Beberapa korbannya udah ada di sebelah situ. Dan aku juga ngerasa ini nih, Mat, nggak tahu sih, ada korbannya sudah mulai muncul kali ya. Jadi soalnya banyak yang berdarah gitu. Kalau Ahmad sendiri denger atau lihat apa nggak sih, Mat? Sama sih, dengar kayak minta tolong, rangkak-rangkak di bawah. Iya, itu kan. Udah mulai banyak. Udah mulai naik dan sini. Yang di jembatan juga banyak yang kayak banyak yang mau cerita sih, banyak yang mau datang gitu, udah pada. Itu kelihatan kan ketika ada cahaya lampu di situ tuh banyak yang terduduk di atas keretanya gitu, termenung gitu ya. Baik yang termenung ya? Iya benar. Ini pas, aduh. Ada yang naik ya? Ada yang naik ikut ke keretanya. Ada sosok wanita, ada sosok pria, cuman naik gitu, terus ada yang di apa namanya, kan kita kelihatan kayak di jendela ya. Di dalamnya ada sosok juga gitu loh. Kayaknya udah makin tambah lama, tambah deket dan tambah banyak gitu. Kayak mungkin coba kita coba komunikasi. Boleh. Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Assalamualaikum. Nama kamu siapa, Dek? Masih kecil ya? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nah ini Namina saha? Namina saha? Namina saha? Mungkin dia susah ngomong ya. Kamu apanya yang sakit? Sakit? Nyeri? Iya. Oh, dia sakit di sini. Cuman emang dia susah bahasa Indonesia kayaknya ya, pakai bahasa Sunda. Namina saha? Acep. Acep orang dia. Orang sini. Orang mana? Bojong Loa. Kunaon meninggal di kecelakaan. Maut. Ketabrak. Maut. Acep maut. Cep. Jadi masih belum percaya dia meninggal gitu. Ingat nggak kejadian terakhir? Mama.
Masih belum. Oh. Sama siapa dia di kereta? Acep. Mamahnya dia datang ke sini sama siapa? Acep kadinya lira. Sarang saha? Rencangan. Udah abang di dia. Umur berapa Acep? Mau ke Acep umur sabaraha? Udah 8 tahun. Sendirian? Belum teman-teman. Hari teman Acep meninggal. Kamu kecelakaan di dalam kereta? Hari Acep menuju Ambeng atau menuju dino kareta? Sekarang udah rencangan. Oh, lagi main di sini terus Hari Acep tengah ada nguai kareta gitu. Acep tina kareta di ditu. Menuju Bobo dino kareta. Oh, jadi ngaceleng gitu. Iya, sareng si Ujang. Oh, jadi di kereta terus loncat gitu. Di Acep di paling mana meninggal Acep? Kareta. Di jembatan. Teman sareng Ujang. Hari Ujangna ke mana? Ujang luka Ujang. Ujang. Meninggal semua ya? Cukup ya, yuk keluar yuk. Nanti didoain ya Cep ya. Nanti kita doa ya. Sarangan didoain ya. Kelas pulang ya. Jadi kayak sesarangan lah doa. Ahmad, boleh diceritain nggak? Soalnya tadi kan memang dia kayak nggak susah bahasa Indonesia ya, jadi pakai bahasa Sunda. Bisa diceritain nggak? Mungkin kamu bisa lihat flashback pas waktu kejadian itu terjadi, bagaimana kejadiannya? Ya, saya lihat sih si Acep ini sama Ujang itu teman. Kalau Ujangnya itu umurnya lebih tua, sekitar 12-13 tahun. Dari Bojong Loa katanya tadi sih, daerah sana ya. Dari Bojong Loa itu niatnya kan memang dia diasuh sama kakaknya mama Uwa itu ya, kakaknya mamahnya ya, dan dia ingin mengenalkan bahwa ini teman baiknya gitu. Ujang itu teman baik yang benar-benar di sana itu kan sebenarnya keluarganya agak riskan, maksudnya pada saat si Acep ini kan agak susah bergaul. Jadi ketika dia dikirim ke sana takutnya nggak ada temen, karena memang mungkin saya lihat sih ada apa ya, fisiknya yang memang nggak utuh gitu, nggak sempurna. Jadi memang saya sih di bagian mungkin agak gini ya. Ya. Ya udah, kita berdoa aja ya buat para korban yang sudah meninggal di sini. Semoga bisa lebih tenang. Ahmad. Kita lanjutin penelusuran aja yuk. Kita situ. Oke pemirsa. Oh iya. Nah, ini nih tebusannya nih Mas. Ini ada lubangnya. Awas tebusannya. Bentar lagi nih. Makin ke sini makin kayak sampai kesedot gitu ya kita ya. Betul. Seperti kesedot gitu loh. Makin energi makin kuat ya. Nah, di mana, Kang? Nah ini sekitar 3 meter dari sini. Sekitar 3 meter dari sini. Ini pemirsa yang saya lihat dari bawah memang tembus ke sini. Seperti ada pintu gaib yang memang saya buka tadi itu, seperti ada lubang. Diameternya kira-kira 1,5 kali 1,5 Mas. Seperti kotakan gitu Mas. Dan pengantin itu dimasukin ke situ, langsung diikat, dia diikat dulu dan dipaksa. Sekitar ada tentara Belanda dan juga ada warga pribumi yang ikut bantu, sekitar 11 orang ya yang ikut masukin. Tahu aja. Masya Allah. Berdua apa langsung sendiri-sendiri Kang Sulaiman? Yang saya lihat sih itu rantainya masih satu iketan gitu Mas, satu iketan gitu, jadi di satu gini, ditempetin,
langsung dimasukin dan itu dia keadaan hidup itu ya? keadaan hidup dan harusnya kepalanya tuh harus di bawah dulu, tapi dia berontak akhirnya ke atas langsung masuk ke bawah. Kalau Mbak Anita Hara, gimana, beda nggak yang dilihat sana sama di sini? Hampir sama sih Mas, malah di sini saya bisa ngerasain lebih jelas lagi kehadiran mereka berdua di sini. Sekarang jelas lagi ya? Mereka berdua dirantai di sini. Mbak Anita makin tajam, ini melihat lebih jelas. Ya, 3 meter dari arah Gimana? kita duduk, arah kita berdiri di sini. Ini. Oh iya, ini Nah, ada. ini tembusannya nih Mas. Ini ada lubangnya. Awas tembusannya. Pemirsa, tiba-tiba saja semua kamera mati dengan sendirinya saat Solepati ditarik oleh suatu energi. Dan ketika kamera menyala kembali, Anita Hara sudah menangis terseduh-seduh. Ada apa sebenarnya? Assalamualaikum. Siapa namanya? Siapa namamu siapa? Namamu siapa? Namamu siapa? Mau jawab? Bisa jawab? Bisa jawab? Namanya siapa? Rati. Oh. Umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun? Umurmu berapa tahun? 16 tahun ya. Suaminya siapa namanya? Oh, Rianto. Kenapa Anda jadi korban di sini? Siapa yang menjadikan korban, siapa? Orang-orang Belanda atau orang-orang pribumi? Saya dikubur. Oh, dikubur orang Belanda. Anda dikubur, kenapa? Masalahnya apa? Tahu nggak masalahnya? Saya nggak tahu, tadi saya nggak mau nikah. Oh, nggak mau nikah. Terus? Saya dipaksa nikah. Dipaksa nikah sama siapa? Sama orang tua. Orang tuanya Rianto itu? Iya. Saya sakit. Sakit ya? Ya udah ya. Tarik kalam. Oke, terus gimana caranya? Aku akan Memvisualkan. di atas kanvas saya lukisan. Gambar siapa? Itu terus. Mei satu gol. Nah, pemirsa, Mister Teguh jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Nih, Kang Solepati sudah memvisualkan melalui kanvas lukisan yang semua orang belum tentu bisa. Dan hasilnya seperti ini, apa yang diceritakan tadi dari Kang Soleh maupun Mbak Anita Hara, seperti ini. Ini gimana Kang Solepati mungkin? Ini ya Mas, seperti ini ternyata ya. Ya, kesedihan yang saya rasakan ketika saya melukis sangat luar biasa, sedih banget. Karena saya lihat sosok itu benar-benar ada di depan mata saya. Jadi sosoknya itu, ya ini perempuannya seperti ini, jadi di tali berhadapan gitu. Ya, berhadapan dan mereka memang nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang udah sampai sedihnya, sampai dia sangat trauma dengan kejadian seperti sampai nangis berdarah Mas. Iya. Kang Solepati, sarannya untuk orang yang berlalu lalang sini lewat itu apa nih, supaya hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di sini? Satu hal secara logikanya memang ini perlu penerangan juga Mas ya. Karena saya yakini juga kalau lorong yang sempit seperti ini kan orang jadi takut gitu loh. Kalau Mbak Anita Hara, apa saran-saran? ya mungkin memang jalanan di situ memang rawan sekali ya Mas ya, banyak yang udah mulai bolong-bolong, terus udah gitu kayak fondasinya udah nggak kuat, apalagi kan terus dilalui truk, mobil-mobil besar. Kalau menurut Mas Tuko sendiri seperti apa? Nah, kalau saya tadi apa yang dikatakan Kang Solepati benar, yaitu penerangan, lighting, jadi dengan suasana terang itu akhirnya jadi kegelapan itu terus tidak ada. Nah, bisa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini.
Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertanding ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada budayanya, wisatanya, misteri dan mitosnya. Udah. Gitu terus. Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kenapa? Membicarakan tentang kejadian-kejadian kucing yang suka ditindas manusia. Ya, gelisah malamnya, gelisah dan dimimpiin. Sarenti bohong.